Hai Sobat L, Anda di Elenio. Sebagai ibu kota negara, setiap apa yang terjadi di Jakarta akan selalu menjadi sorotan banyak orang di penjuru republik ini. Apalagi Jakarta juga memiliki prestise politik dari provinsi lainnya, sehingga sering menjadi bahan perbincangan yang berlatar belakang politik. Jakarta selama 5 tahun terakhir dipimpin oleh gubernur bernama Anies Baswedan, yang jabatannya sebagai gubernur berakhir per 16 Oktober 2022. Selama kepemimpinan Anies, sudah banyak program yang dijalankan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di kota yang dulunya bernama Batavia itu. Dalam pembahasan ini, Elenio akan mengulas dengan singkat perkembangan Jakarta dalam 2 isu utama selama Anies Baswedan memimpin. Jakarta sudah mengalami banjir sejak negara ini masih bernama Hindia Belanda. Di bawah pendudukan negeri kincir angin tersebut, masalah banjir adalah masalah besar yang sampai saat ini masih belum bisa dihilangkan. Jika curah hujan naik di Jakarta dan daerah penunjangnya, kemungkinan besar akan menyebabkan banjir besar di Jakarta. Banjir adalah bencana tahunan yang hampir setiap tahun melanda ibu kota. Dalam upaya mengatasi banjir di Jakarta, ada beberapa program yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Di antaranya program Grebek Lumpur dengan mengintensifkan pengurukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green, yaitu taman yang menjadi kawasan tampung air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan memperbaiki pompa. Hingga tahun 2021 tercatat Pemprov DKI Jakarta memiliki 495 unit pompa stasioner di dekat sungai, waduk maupun pintu air. Lalu terdapat 327 unit pompa mobile atau portable yang tersebar di 5 kota administrasi. Terdapat 228 unit alat berat yang siap digunakan untuk program normalisasi, naturalisasi, serta pengurukan saluran air. Pemprov juga merevitalisasi taman-taman hijau di Jakarta untuk bisa menampung lebih banyak air hujan saat terjadi hujan deras, termasuk juga hutan mangrove di utara Jakarta. Untuk program sumur resapan atau drainase vertikal, hingga September 2021 sudah ada 6.967 titik sumur resapan dan tersebar di 5 kota administrasi Jakarta. Selain itu, organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum dan komunitas turut membangun drainase vertikal. Hingga 16 November 2021, telah dibangun 17.312 titik di berbagai penjuru Jakarta. Program lainnya yang dilakukan adalah naturalisasi sungai dan waduk-waduk yang ada di Jakarta secara berkala, serta juga program tanggul pantai untuk mengatasi banjir rob yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR di sepanjang 12,66 km di pantai utara Jakarta. Kedepan target pembangunan tanggul diharapkan dapat mencapai panjang 46,21 km. Untuk tahun ini, Pemprov juga menggaungkan program 942, yaitu pembangunan 9 polder atau rumah pompa, 4 waduk, dan revitalisasi aliran 2 sungai di Jakarta. Lalu bagaimana kondisi banjir Jakarta selama Anies Baswedan jadi gubernur? Berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, perbandingan banjir tahun 2015 dan tahun 2020, terdapat penurunan dampak banjir di Jakarta. Di tahun 2015, tercatat total 702 RW tergenang banjir. Di tahun 2020 tercatat 390 RW tergenang. Jumlah daerah yang terdampak banjir tercatat berkurang hampir setengahnya jika dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah daerah tergenang pun juga tercatat berkurang, dari 281 km persegi di tahun 2015 turun menjadi 156 km persegi di tahun 2020. Di tahun 2015 air surut dalam kurun waktu 7 hari, dan di tahun 2020 air dapat surut dalam kurun waktu 4 hari. Dari data tersebut tercatat ada penurunan dari dampak banjir di Jakarta, meskipun ada faktor dari alam itu sendiri terkait penurunan dampak banjir tersebut. Namun, kinerja Pemprov juga berdampak besar dalam upaya mengatasi banjir di Jakarta. Berdasarkan survei Populasi Center, mayoritas masyarakat Jakarta dengan persentase 74,9% mengatakan puas dengan penanganan banjir di Jakarta. Jika kita menyebut Jakarta, kata macet seakan sudah identik dengan ibu kota negara kita ini. Pada tahun 2017, berdasarkan catatan TomTom Traffic Index, kota Jakarta adalah kota termacet keempat di dunia, dengan tingkat kemacetan mencapai 61%. Ada beberapa program yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan ibu kota, mulai dari kebijakan ganjil genap, penggunaan jalan berbayar atau ERP, atau Electronic Road Pricing,
yang direncanakan dimulai tahun 2023, serta memaksimalkan transportasi massal, yaitu integrasi transportasi umum baik Transjakarta, LRT, MRT, serta Jaklingko Microtrans. Dari pihak kepolisian juga berupaya mengurangi tingkat kemacetan dengan rekayasa lalu lintas di jam-jam sibuk. Dari infrastruktur, ada pembangunan flyover Tampal Kuda di Jakarta Selatan dan underpass Senen Extension. Terbaru ada rencana pengurangan jam kerja baru bagi ASN dan swasta, yang mana kebijakan ini masih dikerjakan oleh Pemprov Jakarta. Untuk menilai kinerja Anies dalam isu kemacetan ini, kita lihat lagi data TomTom Traffic Index. Dari tahun 2017 sampai 2021, terjadi penurunan tingkat kemacetan di Jakarta, di mana di tahun 2017 tingkat kemacetan mencapai 61%, di tahun 2018 turun menjadi 53%. Di tahun 2019 juga berada di angka 53%, di tahun 2020 turun tajam menjadi 36%, dan di tahun 2021 kembali turun ke angka 34%. Dari sisi peringkat, di tahun 2017 Jakarta ada di posisi keempat kota termacet di dunia, turun menjadi ke posisi 46 di tahun 2021. Jika melihat statistik data, hal tersebut tentu merupakan prestasi luar biasa Pemprov Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Apalagi Anies mengklaim bahwa penurunan tersebut tidak terlepas dari program-program Pemprov DKI Jakarta dalam mengembangkan transportasi massal di Jakarta. Anies menilai masyarakat sudah mulai berpindah ke moda transportasi massal, di mana dulu cakupan transportasi umum di Jakarta hanya mengcover 42% wilayah. Sekarang sudah mengcover 85% wilayah. Data dari Transjakarta, MRT, dan LRT juga menunjukkan kenaikan, di mana di tahun 2017 jumlah penumpang tahunan berada di angka 144 juta, yang naik menjadi 288 juta di tahun 2019. Namun harus kita lihat di sisi lain, penurunan angka kemacetan menurut TomTom Traffic Index bertolak belakang dengan data BPS terkait pertumbuhan kendaraan di Jakarta. BPS mencatat di tahun 2017 ada 17 juta lebih kendaraan di Jakarta. Di tahun 2021 meningkat mencapai 4 juta, sehingga berjumlah 21,75 juta unit, di mana 75,92% adalah sepeda motor, 18,89% adalah mobil, dan sisanya adalah truk dan bis kecil. Bagaimana mungkin angka kemacetan turun tajam, sementara jumlah kendaraan juga naik tajam? Fenomena COVID-19 tidak lepas dari penurunan angka kemacetan tersebut, di mana di tahun akhir 2019 sampai 2021 ada pembatasan kegiatan masyarakat, di mana banyak perusahaan baik BUMN, BUMD, dan swasta, serta instansi dan kantor-kantor pemerintahan melakukan kebijakan work from home atau WFH. Sekolah-sekolah juga menutup kegiatannya dengan berpindah dengan kebijakan belajar dari rumah. Artinya, di rentang waktu tersebut masyarakat memang mengurangi kegiatan mereka di luar rumah, sehingga kemacetan menjadi turun. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa ada peningkatan 10-18% tingkat kemacetan di Jakarta April lalu. Artinya klaim Anies tersebut belum tepat. Kita masih harus melihat apa benar kemacetan Jakarta turun di tahun ini dan tahun depan. Jika memang turun, barulah Anies bisa mengklaim bahwa itu adalah keberhasilan program-programnya. Namun keberhasilan Anies Baswedan dalam program integrasi transportasi umum di Jakarta patut diacungi 2 jempol. Hal tersebut akan semakin memudahkan masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk naik transportasi umum. Itulah ulasan Elenio terkait isu banjir dan kemacetan selama Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Nah, menurut Sobat L, gimana kinerja Anies dalam 2 isu tersebut? Coba beri pandangan Sobat L di kolom komentar.